Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang salih-salihah. Tetap semangat. Insya Allah anak-anak sudah salat subuh, tilawah Al-Quran, dan jangan lupa bersyukur pada Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Baik anak-anakku, sebelum belajar kita doa lebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar IPA tema 1 subtema 3, yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Hutan sebagai tinggal makhluk hidup di mana hewan perlu tumbuh dan berkembang biak, maka di dalamnya diperlukan keseimbangan antara hewan dalamnya. Baik anak-anak, kita akan bahas bagaimana pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah keberadaan hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena banyaknya jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di dalam hutan. Kita bahas satu persatu bagaimana memahami pentingnya pelestarian alam, yaitu memahami cara merawat dengan baik. Ya, pastinya kita tahu hewan membutuhkan makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, memahami jumlah populasinya. Jika hewan langka, maka kita harus lestarikan hewan yang dilindungi dengan cara tidak berburu secara liar. Maka jangan sampai kita melakukan tindakan yang merusak populasi dari hewan yang dilindungi. Yang ketiga, tidak memelihara hewan langka. Jika kita sudah melakukannya, maka hewan langka yang kita pelihara harus kita serahkan hewan langka tersebut ke BKSD, yaitu Badan Konservasi Sumber Daya Alam, di mana BKSD ini bertanggung jawab untuk kelestarian hewan-hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pembelajarannya. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Ini sangat penting karena hewan-hewan langka jika tidak dibuatkan suatu tempat, maka akan diburu secara liar. Tujuannya agar hewan langka aman, mereka akan dilepas ke alam bebas setelah cukup umur agar hidup secara alamiah. Bagaimana penangkaran hewan? Yang pertama ada dengan cara ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Perhatikan gambar berikut. Ada kebun raya, ada kebun binatang, ada taman safari, tempat untuk perlindungan hewan yang disebut ex situ. Nah, itu loh contoh dari ex situ. Sekarang yang kedua, penangkaran hewan dengan cara in situ. Apa in situ itu? Yaitu dengan adanya taman nasional, adanya cagar alam Krakatau, lalu Suaka Marga Satwa atau penangkaran hewan liar. Itulah yang disebut dengan in situ, di dalam habitat aslinya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan contoh hewan langka di Indonesia. Ya, ada komodo, ada orang hutan, ada harimau Sumatera, ada badak kucula 1, ada cendrawasih, dan jalak Bali. Inilah hewan-hewan langka yang ada di Indonesia yang harus kita lindungi. Nah, ada juga sesuatu tindakan yang melakukan tindakan penjualan hewan-hewan langka. Itu tidak boleh. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Kenapa? Karena
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Maka dari itu, binatang yang tadi kita saksikan termasuk hewan langka yang harus kita lindungi, yaitu komodo, orang hutan, harimau Sumatera, burung cendrawasih, badak berjula 1, serta jalak Bali adalah hewan-hewan yang harus dilindungi. Tadi kita sudah belajar pelestarian hewan, sekarang kita akan belajar pelestarian tumbuhan. Yang pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Itu dengan cara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Kita telah belajar di pekan lalu bagaimana vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, di mana pohon yang akan kita tebang harus tahu jenis-jenis yang boleh ditebang, serta tidak boleh sembarangan menebang pohon, dan ingat umur pohon yang boleh ditebang. Yang keempat, melakukan penghijauan, yaitu melakukan reboisasi terhadap gunung-gunung yang gundul sehingga tidak terjadinya kerusakan hutan. Yang kelima adalah pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. In situ adalah hutan lindung, sedangkan ex situ adalah kebun raya. Yang keenam adalah mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan seperti pohon anggrek, di mana pengembangbiakan tumbuhannya dengan cara kultur jaringan. Contoh tumbuhan langka di Indonesia ada bunga bangkai, ada Rafflesia arnoldi, ada tumbuhan kantong semar, ada kayu cendana, yang terakhir pohon meranti. Itulah anak-anak contoh tumbuhan langka di Indonesia yang harus kita lindungi. Alhamdulillah kita telah belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tentunya anak-anak harus ambil bagian untuk menjaganya. Tetap semangat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pelajaran IPA selanjutnya.